Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa sholatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Yang semangat ya hari ini. Karena kita akan belajar bersama. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita baca doa dulu yuk sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara menggunakan huruf kapital yang baik dan benar dan juga tanda baca yang baik dan benar. Nih, kita kasih lihat contoh dulu ya. Yang pertama nih, kalian lihat teks di bawah ini. Apa bacanya? Siti dan Lani bermain di Taman Sari pada hari Senin. Menurut teman-teman ini udah ada tanda bacanya atau belum? Belum. Huruf kapitalnya ada atau enggak? Tidak ada. Huruf kapital itu apa, Ustazah? Nah, kita akan bahas setelah kita perhatikan di sini ya. Berarti di sini nggak ada sama sekali ya? Nggak ada sama sekali huruf kapital, nggak ada sama sekali tanda bacanya juga. Nih, kita lihat teks selanjutnya. Nah, kita bandingin lagi. Yang pertama ada teks, dia ada huruf kapital dan tanda baca, dan yang bawahnya juga ada sama. Tapi ada perbedaan nggak di sini? Ada. Tulisannya sama atau beda? Tulisannya sama. Tapi beda. Nah, gimana cara baca yang pertama? Ibu membeli sayur bayam kangkung dan wortel di pasar. Kalau misalnya tanda bacanya berantakan kayak gini, enak nggak dibacanya? Aneh. Iya. Aneh ya? Aneh kan? Sini, kalau yang kedua coba bacanya gimana? Ibu membeli sayur bayam, kangkung, dan wortel di pasar. Lebih enak mana? Teks pertama atau teks kedua? Kan nggak dimakan, Ustazah. Maksudnya cara membacanya lebih bagus yang mana cara bacanya, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Karena apa? Karena dia punya tanda baca yang baik dan benar. Huruf kapitalnya juga baik dan Benar. Nih, kita lihat nih. Jadi huruf kapital dan tanda baca itu sangat penting dalam menulis huruf. Nah, huruf kapital itu apa sih? Dia tuh digunakan pada awal kalimat dan nama tertentu. Nah, sedangkan tanda baca itu membantu pembaca untuk kita, pembaca itu kan kita, buat memahami isi tulisan dengan lebih mudah, dengan lebih bagus bacaannya. Nah, dengan kita menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar, tulisan kita tuh jadi bisa lebih rapi, lebih jelas, dan gak bikin orang bingung kalau baca. Coba yang tadi, pas baca bingung kan? Yang kalimat pertama karena tanda bacanya berantakan dan huruf kapitalnya juga berantakan. Wortel huruf kapitalnya di sini gitu. Dan bayam kangkungnya harusnya di situ ada kapital ya. Ada koma. Jadi dia nggak ada, jadi bacanya langsung gitu. Nih. Kenapa kita harus bisa menggunakan huruf kapital baik dan benar dan juga tanda baca yang baik dan benar? Tujuannya buat apa sih? Nih, tujuannya
Yang pertama, membuat tulisan lebih mudah dibaca. Artinya, yang kedua, itu bisa membantu pembaca bisa memahami maksud tulisan dengan jelas. Yang ketiga, itu menghindari kesalahan atau kebingungan dalam memahami kalimat. Terus yang keempat, itu bikin tulisan kita tuh lebih rapi dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kelima, yang terakhir, itu membantu menyampaikan informasi dengan tepat kepada pembaca. Nah, penggunaan huruf kapital itu gimana caranya? Huruf kapital atau huruf besar? Huruf kapital itu apa? Huruf besar. Digunakan pada Awal pertama, kalimat. awal kalimat. Contohnya, nih, saya pergi ke sekolah. Huruf kapitalnya yang mana? Saya. S. Ya, S. pada kata saya. Nah, yang kedua, ada penggunaan huruf kapitalnya di nama orang, yaitu Siti dan Budi bermain bersama. Yang nama orang yang mana? Siti dan Budi. Budi. Siti Budi. Dipakaikan huruf kapital. Lalu yang ketiga, ada nama hari dan bulan. Contohnya, nih, hari Senin kami upacara. Huruf kapital karena harinya itu ada di Awal kalimat. Terus ada contohnya, saya lahir di bulan Januari. Bulan ini, bulan apa? Bulan Januari dikasih huruf kapital. Terus ada juga nama tempat. Contoh, saya tinggal di Jakarta. Jakarta itu nama kota. Jadi harus dikasih kapital, huruf kapital. Terus ada lalu penggunaan tanda baca. Nih, yang suka salah tanda bacanya nih, kan bikin orang bingung. Tanda baca itu sangat penting. Kalau orang baca tapi tanda bacanya itu gak pas sama yang sesuai, nanti bikin orang yang bacanya tuh bingung. Nih, yang pertama ada tanda titik. Tanda titik itu digunakan di mana? Di akhir kalimat, berita atau pernyataan. Contohnya, saya sedang belajar. Itu ada titik. Lalu ada ayah pergi ke kantor. Setelahnya ada titik. Jangan koma, karena koma itu buat melanjutkan atau memisahkan. Nah, terus yang kedua ada tanda koma nih ya. Tanda koma itu digunakan untuk memisahkan beberapa benda atau hal dalam suatu daftar. Ya. Misalkan kita menyebutkan beberapa benda atau objek, itu harus pakai koma, jangan pakai titik. Kalau titik ntar berhenti. Jadi kayak ibu membeli apel, jeruk, mangga, dan pisang. Baru pakai titik karena dia berhenti. Nah, terus sebelumnya ada lagi, saya membawa buku, pensil, dan penghapus. Baru titik. Nah, tanda koma juga bisa digunakan sebagai jeda dalam kalimat. Jeda dalam kalimat. Contohnya, setelah belajar, jeda, saya bermain bersama teman. Terus ada lagi satu lagi, yaitu tanda tanya. Tanda tanya ini digunakan pada akhir kalimat yang berisi pertanyaan. Kalau kalian nanya, pakainya tanda tanya. Contohnya, siapa nama temanmu? Pakai tanda tanya. Kapan kita akan berangkat? Pakai tanda tanya. Apakah kamu sudah mengerjakan tugas? Pakai tanda tanya. Coba kasih contoh lagi tanda tanyanya, kalimat tanda tanyanya. Silakan Nabila. Sekarang jam berapa? Betul, pakai tanda tanya karena dia menanyakan sesuatu. Ibu kapan pulang? Nah, itu betul, tanda tanya juga. Pulangnya habis pelajaran ini selesai ya. Tuh. Nah, sini coba kita lihat, temukan perbedaan dari dua paragraf ini. Jadi, saya kasih satu paragraf, maksudnya dua, dengan kalimat yang sama. Coba temukan perbedaannya. Nggak ada huruf kapital yang di sebelah kanan. Paragraf yang pertama, paragraf yang kedua. Paragraf Paragraf yang pertama, kesalahan tulisan
tulisan huruf kapital sama tidak Tidak ada adanya tanda baca. titik dan koma yang paragraf Betul. utama. Coba kita ke sini ya. Pada hari Senin. Pada itu dia ada di awal Kalimat. Harusnya dia pakai Kapital. Nah, hari Senin. Senin itu hari. Dia pakai. Kapital. Terus ada juga Siti dan Mami. Itu adalah nama Orang. Pakai Kapital. juga. Coba kalian temukan perbedaannya ya. Ini ada penyebutan objek. Membeli sayur bayam, kangkung, wortel dan tomat. Itu harusnya Pakai tanda Pakai koma. tanda koma. Mm-mm. Membeli sayur bayam, kangkung, wortel dan tomat setelah selesai berbelanja. Itu harusnya pakai apa tuh? Koma dan tanda titik. 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 Ya, betul. Ini coba. Selanjutnya, Tante kasih ada daftar belanja itu. Kalian betulin tulisannya, kalian catat di buku kalian. Dan nanti Tante pilih salah satu atau beberapa, ntar bacain tulisan yang udah kalian tulis. Oke? Tulis dulu di buku. Atau kalau misalkan kalian udah jago, boleh deh kalian sambil baca nanti pas Ustaz tunjuk. Oke? Udah ditulis? Bentar Ustazah. Oke, langsung aja. Siapa yang mau baca duluan dan siapa yang udah selesai nulis? Belum Ustazah. Sudah tunjuk ya. Afifah, ayo baca. Atau Dari baca yang pertama. tulis. Iya, yang dari sini. Daftar belanja ibu. Tapi tulisan aku belum selesai. Bacanya di papan tulis. Beda, bacanya di papan tulis. Ayam, sayur bayam, sayur kangkung, garam, gula, minyak, goreng, jagung, telur, 1 kg, cabai dan wortel. Yang di buku Afifah sudah ditulis, sudah dibenerin belum tanda bacanya? Belum selesai tulisnya. Siapa yang udah selesai? Nabila. Oke, yaudah Nabila, yang Nabila coba sekarang dibaca. Daftar belanja ibu. Ayam, sayur bayam, sayur kangkung, garam, gula, minyak goreng, jagung, telur 1 kg, cabai dan wortel. Nah, di sini kesalahannya harusnya ada di mana nih? Minyak goreng, garam, Garam. Harusnya pakai apa? Koma. Nah, setelah itu Gula. Gula. koma, minyak, goreng. minyak gorengnya ada koma atau enggak? Enggak ada. Kalau pakai titik boleh enggak? Enggak. Ada. Terus jagung, jagung, telur 1 1 kilogram, koma, koma, cabai dan wortel. pakai apa ini? Titik. Tanda tanya. Titik. Betul. Masya Allah. Nah, sekarang saya mau kasih kuis ya. Kuisnya sebentar aja. Tanda baca apa yang digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat? Maksudnya yang tadi memisahkan kata. tanda Tanda koma, koma. Tanda apa tuh? Koma. Betul. Terus ada huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Mana huruf yang harus ditulis kapital pada kata pertama? Jadi hari ini cuaca sangat cerah. Yang mana yang harus ditulis kapital? Yang H yang huruf
Yang ketiga. Ini. Bukan Ustazah. Oren. Iya. Oke. Tuh. Terus. Pilihlah kalimat yang menggunakan huruf kapital dengan benar. Yang mana tuh? Oh, Yang ungu. yang ungu. Yakin? Ungu dengan oranye apa bedanya, Ustazah? Kan Iya. beda Oh, iya, dengan huruf iya, kapital iya. yang benar. Ini. Ungu. Ungu. Tuh. Lagi, pilih lagi yang tanda baca yang benar yang mana? Ini ada yang ada tanda-tanda nih. Yang pertama, apakah kamu sudah makan? Atau yang kedua, apakah kamu sudah makan? Pakai titik dan tandanya. Terus ada yang pakai koma. Yang hijau. Yang hijau, Bukan. harusnya pakai tanda apa? Tanda tanya. Oh iya. Aku kira kamu bilang hijau yang Yang kanan. hijau toska. Yang itu yang hijau. Betul. Terus mana penulisan nama kota yang benar? Yang hijau lagi. Hijau kuningan ya. Hijau Terus hijau. ada lagi. Pilih kalimat efektif yang paling tepat di bawah ini yang sesuai sama tanda baca dan huruf kapitalnya yang mana? Yang hijau. Yang hijau Yang hijau lagi. kiri. Oke, Itu betul. Ustazah suka hijau ya. Tanda baca apa yang digunakan di akhir kalimat tanya? Lah, tanda Tanya. tanya akan membuat bertanya. Tanya. Terus ada lagi. Ungu. Mana nih? Hijau. Hijau. Nih. Tuh. Terus, manakah kalimat yang penulisan nama, hari dan bulan yang benar? Gimana tuh? Yang sesuai. Toska. Yang hari lagi yang toska. Warna toska. Oke. Terus mana penulisan nama orang yang benar? Hijau Toska. toska. Hijau toska. Hijau toska lagi. Tuh. Lanjut. Tentuin kesalahan huruf kapital dan perbaiki. Yang hijau. Gimana tuh? Hijau. Hijau kayak kebo. Hijau. Hijau Hijau yang kebo. kiri. Betul, masya Allah. Yang terakhir, Soalnya sedikit, kok banyak. dikit aja. Yang mana nih? Orange. Enggak. Iya deh. Masya Allah. Gimana? How was your experience? Gimana kalian Oh, kuisnya? bahasa Inggris kan kalau bahasa Ya, Indonesia. saya terjemahkan ya. Gimana eksperimen kalian menggunakan kuis tadi? Aku yang tengah, Ustazah yang senyum. Ini. Iya. Oke. Aku yang kiri dikit. Cool banget. Iya. Kenapa sih? Very good. Lapar. Beda kita pakai ini ya, kata wanita dia senyum. Yang oke, soalnya banyak banget. Iya. Udah nggak ketemu dikit. Apa? Nanti enggak. Nah, Senyumin aja. terus kesimpulannya, jadi huruf kapital itu digunakan buat menulis awal kalimat dan nama-nama tertentu. Jadi tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat, sedangkan tanda koma digunakan untuk memberi jeda atau memisahkan rincian. Dan tanda tanya untuk kalimat tanya. Jadi penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang benar itu membuat tulisan kita menjadi lebih rapi, jelas, dan mudah dipahami. Oke. Nah, Ustazah kasih PR mau ya? Ustazah kasih PR membuat cerita atau pengalaman 5 baris saja menggunakan tanda baca dan huruf kapital dengan benar. Ntar minta tolong bantuan Umi atau Abinya di rumah atau yang punya kakak boleh minta tolong. Oke, syukron, jazakumullahu khairan. Jangan lupa PR dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.